A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita tidak henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan buat kita pada hari ini untuk hadir di majelis ini. Ini adalah sebuah keberhasilan kita untuk menaklukkan biasanya ada saja mungkin pekerjaan, mungkin kemalasan kita, nanti sajalah gitu. Tapi kita berhasil pada hari ini menaklukkan itu, lalu kemudian kita hadir di majelis ini untuk mendengarkan atau menjelaskan atau menerima apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, ya. Kita berharap Allah memberikan rahmat kepada kita. Salam dan salawat tentunya selalu tercurah kiranya kepada baginda kita Rasulullah yang mulia Muhammad Rasulullah SAW, dan semoga juga kepada keluarga, kepada sahabat, pada tabi'in dan juga kita diberikan syafaat nanti untuk bersama beliau masuk ke dalam surga Jannatun Naim atas izin Allah tentunya. Alhamdulillah, pada hari ini saya ingin memberikan satu tema kajian kita seperti kita yang sudah biasa. Dan Pak Haji sudah menekankan supaya kalau kita ada kajian itu ada tema yang kita bisa peroleh. Tidak banyak ayat, minimal 1-2 ayat, tapi itu memiliki makna buat kita. Saya ingin menekankan kembali, kajian kita selalu fokus kepada minimal ayat yang kita inginkan untuk kita ketahui. Jangan sampai seperti banyak pendapat, terkadang kita ini seolah-olah tidak tahu akan ayat itu maknanya. Padahal ayat itu setiap hari kita dengarkan, ada yang memang belum pernah kita dengarkan. Nah, itu makanya perlunya catatan itu buat kita itu sama seperti menghafal matematika, sama seperti menghafal sejarah. Kalau Afrika itu di bagian mana, ya kira-kira seperti itu. Sumatera Barat itu di utara daripada Sumatera Selatan, tapi di bagian barat daripada Sumatera. Nah, kayak gitu ya. Medan itu di bagian timur, berarti makanya disebut Indonesia bagian timur terkadang. Jadi hal-hal seperti itu perlu kita ketahui. Jangan itu saja yang kita ketahui, tetapi Al-Quran juga kita ketahui. Jadi terkait dengan amal yang mendatangkan kebaikan itu atau keberhasilan itu, saya tidak membuat letterlek bahwa keberhasilannya itu akan mendapatkan uang 500.000, uang 500 juta. Tapi ini kita mencoba untuk mengetahui kira-kira ya. Kira-kira apa keinginan Allah di dalam ayat tersebut? Diawali oleh kita itu, apa itu amal? Amal itu perbuatan baik. Dengan perbuatan baik biasanya kalau di dalam Islam itu kita akan dihormati karenanya. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, jangankan kita yang dihormati orang lain, tetapi kita juga pasti dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbuatan baik yang mendatangkan pahala tentunya. Di dalam ajaran agama kita, amal itu yang mendatangkan pahala. Seringkali kita mendapatkan pemikiran atau ungkapan bahwa nggak usah menghitung pahala. Saya mengingatkan kita semua, jangan. Pahala itu tetap kita hitung, karena Allah menjanjikan pahala itu akan menghapus dosa, ya kan itu ya. Nggak usahlah, tapi itu terkait dengan keikhlasan tentunya.
Orang yang muhsinin itu ya ikhlas. Dia mengerjakan segala sesuatunya itu sudah dengan hati nuraninya tanpa memikirkan imbalan. Tetapi kalau kita dihadapkan kepada ayat yang mengatakan bahwa akan aku berikan pahala kepada mereka, maka berharaplah kepada pahala itu. Karena pahala itu akan menutupi dosa-dosa kita. Kita setiap hari punya dosa. Ya, seperti menunaikan sholat, membantu fakir miskin. Kemudian amal yang dilakukan membantu orang lain. Ya, orang yang fakir, ya, anak yatim. Di dalam satu ayat disebutkan bahwa saya berada di tengah-tengah orang miskin dan di tengah anak-anak yatim, kata Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan amal yang besar, maka kita berharap kita bisa memberikan atau membantu mereka yang fakir ataupun anak-anak yang yatim. Kenapa seperti itu? Karena Allah sudah menjanjikan kalian itu kalau amal kepada Allah sudah sholat 5 waktu. Yang susah ini kan yang paling Allah senangi adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi setiap kita harus bermanfaat kepada orang lain. Kemudian apa itu berhasil? Ya, dalam Islam itu berhasil atau sukses, menuai. Itu mendapatkan, ya, apa yang dicita-citakan itu yang didapatkan. Nah, itu berarti bisa diraih, ya. Tapi diraihnya tidak boleh dengan mimpi saja. Saya mau mimpi malam ini 1 miliar. Nanti saya bagi-bagi, lalu kemudian sudah habis, besok saya mimpi lagi. Itu namanya mimpi tidak nyata. Jadi harus ada usaha. Itu kalau mau berhasil harus ada usaha. Nah, barulah kita masuk kepada surat Al-Maidah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Ya. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi surat Al-Maidah ayat 9. Surat 5 ayat 9. Jadi kalau kita beramal saleh, ini dasarnya. Allah mengampunkan dan memberikan pahala. Ada 2, ampunan dan pahala. Ampunan ada 2. Ampunan itu di tip X atau dihapuskan. Ya, kalau dihapuskan itu yang sungguh menjadi sebuah kemuliaan bagi kita. Nah, karena dengan dihapuskan maka nanti di yaumil akhir kita tidak lagi dihitung karena sudah dihapuskan oleh Allah. Bagaimana cara untuk itu? Ya beramal saleh. Saya tadi sudah katakan beramal saleh itu apa saja. Nah, ini dia tadi. Jangan lupa ya, perbuatan baik, menunaikan sholat, membantu fakir miskin, lalu kemudian membantu orang-orang yang baik. Kita sangat penting itu yang membantu itu. Kenapa harus membantu orang lain itu? Semua para ulama dan semua kita setiap hari mengatakan berikanlah rezekimu. Rezeki yang diberikan oleh Allah kepadamu kepada orang itu karena rezeki itu sangat membantu kita. Membantu kita misalnya kan seringkali orang tua kita itu mengatakan kasihlah dia uang dulu adikmu itu. Mudah-mudahan nanti kau akan selamat sampai di tujuan kalau kita mau bepergian. Karena memang imbalannya sangat besar. Lalu kemudian karena ia dijanjikan oleh Allah sebagai orang yang bermanfaat bagi orang lain. Walaupun saya katakan tadi tidak hanya saja bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah misalnya dalam hal materi. Ya alhamdulillah semua saudara-saudaraku yang seiman, itu salah satu surat yang mendatangkan kebaikan kepada kita atau imbalan ataupun keberhasilan.
Kalau kita itu, nah, saya ingin menekankan bahwa keberhasilan jangan dipandang hanya berhasil itu dalam segi materi saja, tapi berhasil dari segi pengampunan. Seperti Al-Maidah tadi itu, ya. Siapa yang beramal soleh, maka dia diampunkan dan diberikan pahala. Ya. Jadi ampunan dan pahala. Ampunan itu orang yang berampun, yang diampunkan, di dalam beberapa hadis dikatakan, mereka yang sudah diampuni dosanya atau tidak dosanya, itu mengkoreksi diri sendiri, itu caranya. Kalau saya hari ini gelisah terus, itu biasanya dosa saya tidak terampuni. Dosa saya lebih banyak daripada pahala yang ada pada saya. Hidup ini memang kalau kita tanya Kak Reza ini agak kurang sepakat itu, berharap terus pahala. Udah pajaklah Allah memberikan. Ya memang benar. Tapi kalau kita bercerita tentang pahala dan dosa, maka pahala akan menutupi dosa-dosa. Nanti kan dikelak di yaumil akhir itu yang dihitung oleh Allah. Maksudnya Kak Reza itu bukan berarti apa, jadi supaya ikhlas. Jadi jangan ada menuntut terus kita ini hitung-hitungan dengan Allah. Itu juga tak boleh. Kayak transaksi dengan Allah. Nah ini yang bahaya ini. Apa yang akan kuberikan kepadaku ya Allah, supaya aku melakukan ini, kan itu jadinya kan. Itu tidak boleh kita seperti itu, transaksi. Tapi Allah sudah menjanjikan, aku keluarkan kau dari kesusahan. Jadi berarti antara pahala dengan dosa tetap kita menjadi satu pemahaman yang perlu kita pemikirkan. Ya. Kemudian di surat Al-Isra ayat 9 juga, sesungguhnya Allah ini, ya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk, ya, kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka adalah pahala yang besar. Jadi dua ayat ini dari pahala. Nah, ini keuntungannya kepada kita. Tadi saya sudah katakan, kalau kita mendapatkan pahala, kata Allah, maka Allah akan memberikan ketenangan pada jiwa kita. Karena orang yang berdosalah yang, ya kalau sudah makan sudah ada, mobil sudah bagus, anak-anak baik, tapi masih gelisah, itu berarti ada dosa pada dirinya. Ya, di ayat lain disebutkan seperti itu, ada dosa pada dirinya. Nah, kalau ada dosa, dia pasti gelisah. Apalah yang susah ini, apalah yang, ya. Jadi kalau pahala yang sudah diberikan, alhamdulillah, sebutkan alhamdulillah. Hari ini kita sudah menyebutkan kata alhamdulillah belum? Kalau kita sudah belum menyebutkan, sebutkanlah alhamdulillah ya Allah, hari ini aku bisa mendengarkan beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Bangun. Kan kira-kira seperti itu. Dan lalu ini beramal saleh, ini janji Allah ya. Ini janji Allah dalam beramal saleh. Di dua ayat ini sudah jelas bagi kita bahwa ada keberhasilan apabila kita beramal. Jadi ada tick and give atau ada klausalnya. Sebab ini maka akan begini. Lalu kemudian Allah mengatakan kamu jangan mencari-cari yang lain. Tapi carilah kitab yang sudah saya sempurnakan, kata Allah, yang telah aku sempurnakan selain Injil, Zabur, sama Taurat. Ya, Injil, Zabur, Taurat. Ya jangan dikenang lagi. Kemarin di kajian hari Jumat itu, bagaimana ini Injil? Ada Injil nggak? Di dalam Al-Quran itu tersurat lagi nggak? Ternyata Allah mengatakan jangan kamu kenang lagi itu. Karena apalagi sekarang ini semua perjanjian baru. Sudah dilengkapi pada Al-Quran. Maka jadi dalam Al-Quran itu kita baca ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dari awalnya, Alif Lam Mim.
Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Ini salah ini. Ini 2. Ya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan padanya, melainkan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kembali kepada Al-Quran, bahwa itu adalah petunjuk. Supaya apa? Supaya kamu berhasil nanti. Ini jangan lupa. Dia adalah petunjuk. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan. Itu di Al-Baqarah ayat 3-nya. Jadi diberikan Al-Qur'an itu petunjuk, ya, lalu kemudian yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat. Kenapa salat ini selalu dikatakan sih? Saya masih ingat sekali kok dulu kita ini, ya, saya pribadi lah dulu ya. Nantilah salat tuh. Udah habis asar baru sholat, kodo. Padahal tidak ada tuntunannya menyatukan sholat di dalam kota, kecuali keluar kota kan gitu ya. Ya. Kemudian wallazina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin adanya kehidupan akhirat. Jadi Al-Quran sebagai petunjuk agar kita juga di dalam ayat ketiganya, agar kita melakukan sholat dan menafkahkan rezeki sebahagian rezeki yang diberikan oleh Allah, dan beriman kepada kitabnya, yakin bahwa ada kehidupan akhirat. Orang yang tak yakin mungkin tidak akan datang ke majelis. Dia tidak akan mau beramal soleh. Karena dia tidak yakin hidup ini hanya sama di dalam saja, hanya di dalam dunia saja. Nah, saya khawatir sekarang ini ada fenomena bahwa banyak orang yang Islam atau yang Kristen udah ditahan sebahagian tuh yang menghina. Yang dihinanya selalu Islam. Ya kan? Jadi saya tidak yakin bahwa itu adalah orang-orang yang beragama. Mereka ateis. Karena Kristen juga dihina oleh mereka. Dan yang menghina umat Kristen kepada Islam. Kemudian Islam dihina mereka dan mereka beragama Islam. Artinya mereka tidak percaya kepada agama. Nah, sekarang ini sedang berkembang di Indonesia ini adalah ateisme atau tidak punya agama. Kalau dulu orang bilang orang-orang liberal. Orang-orang liberal yang hanya percaya kepada kapitalisme. Apa itu kapital? Materi. Uang. Yang penting uang. Kamu nggak usah ngomong di depan kelas. Membimbing kami kalau kamu tidak beruang. Tidak beruang. Iya. Karena tidak ada yang harus kamu sampaikan. Apa? Hanya bicara doang. Talk only. NATO. No action, talk only kan? Nah itu ini berbahaya. Berbahaya bagi kita. Jadi jangan percaya dulu bahwa dia umat Islam. Mencaci maki umat Islam. Salat di dalam Al-Quran tidak ada. Kemudian tidak ada yang membicarakan soal puasa. Lalu kemudian ada lagi yang agama lain itu mengatakan Allah saya lebih kuat daripada Allahmu adalah lemah.
Nah, ini adalah mereka-mereka yang tidak punya agama. Kalau menurut pandangan saya pribadi. Dan saya sudah konfirmasi kepada para ulama, kayaknya memang mereka lebih sepakat yang itu. Hendaknya di Indonesia ini kalau bisa tidak usah ada agama. Karena agama telah melarang riba, minuman yang haram. Karena riba itu sangat subur di tanah negeri kita. Kenapa Tuan Haji juga menjual radik ke Palembang? Tuan Haji pernah cerita sama saya. Kalau di sana hanya satu dusun bisa ratusan ribu orang katanya Pak Bangun. Jadi kalau satu provinsi 8 juta. Melebihi banyaknya jumlah daripada 10 provinsi di Malaysia. Jadi makanya orang luar negeri itu sangat enak menjualkan barang ini ke kita. Jadi itu hati-hati kita. Jadi kembali ke Al-Quran dan hadis, percaya bahwa ada hari akhirat. Jika kita percaya kepada Al-Quran, tidak mempelajarinya seperti yang sudah diamanahkan oleh Pak Haji ini, kita jarang menemukan satu tempat kajian yang hanya menekankan kepada Al-Quran dan hadis. Sangat jarang. Walaupun hanya satu ayat, orang terkadang dia banyak cerita. Kalau saya di sini, cerita yang saya lakukan ini saja orang udah kritik ini. Jangan banyak cerita, mana ayatnya? Pasti kata orang kalau di sini. Benar kan? Karena apa? Karena memang kita dari dulu, kalau saya ini 10 tahun, ikut di sini kajian selalu punya dasar, dalil. Jadi jangan hanya ngomong. Kalau ngomong kata orang, apalagi kata orang, ada hantu di situ kata orang. Pas sampai di situ, hantunya mana? Saya pernah melihat itu menurut Siano. Nah, itu yang kata Pak Haji itu kan. Nah, di samping masjid ini ada hati-hati Pak Haji ada hantunya. Siapa yang ngomong? Nah, itu kata orang kemarin itu yang datang tuh. Itu Pak Haji suka kali tuh ngomong yang kayak gitu kan. Karena selalu kata orang. Di rumah pun gitu. Mana kau udah lihat belum? Padahal mobil yang lewat, bayangan sampai ke rumah. Datang istri kita, anak kita bilang, Pak itu apa yang jalan ke atas? Katanya langsung kan. Padahal tak ada. Di sini pun ada setan nih. Jangankan di sini ada setan, ada jin bersama-sama kita, ada yang sedang membisik-bisikan, udahlah. Apa itu Al-Quran katanya kan? Yang satu lagi memang dia mau mendengarkan. Nanti alat bagi dia di luar untuk menggoda kita. Oh, hebat banget tadi Al-Quran itu. Dijadikan jimat jadi kan? Nah, itu hati-hati kita. Jadi percaya kepada Tuhan. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya. Jadi orang yang mendapat petunjuk, makanya setiap hari kita selalu baca itu minimal 5 kali ya. Bukan 5 kali. Kalau 4 rakaat berarti 4 kali. Enggak usah kita hitung-hitung, tapi seperti baca Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami petunjuk yang jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jangan kata seorang China yang beragama Kristen itu mengatakannya bilang itu bodoh-bodoh kali orang Islam itu. Tiap hari minta jalan yang lurus, enggak tahu-tahu dia jalan yang lurus ini. Kan gitu. Padahal dia tidak tahu ada rahasia Allah di dalamnya. Petunjuk itu adalah hidayah. Orang yang tidak mendapatkan hidayah tidak akan mungkin melakukan segala sesuatunya yang terkait dengan agama. Ya, dari dulu kita sudah sering mendengarkan cerita orang yang tidak mendapatkan hidayah. Bahkan konon cerita dalam Islam itu Abu Talib ya, Abdul Muttalib, paman Abu Talib, pamannya Rasulullah SAW ya, tidak mendapatkan hidayah karena tidak mau mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia hanya menyebutkan mungkin percaya kepada Allah, tapi percaya kepada orang yang
saya bantu setiap hari ini bingung juga saya katanya kan. Akhirnya tidak mengatakan itu. Jadi tetap berdoa untuk mendapatkan petunjuk Tuhan mereka. Nah ini jadikanlah Al-Quran sebagai dasar dalam sendi kehidupan kita beragama. Petunjuk itu adalah hidayah ya. Tadi saya sudah sebutkan. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya. Quran surat Al-An'am 125. Jadi ada dasar semuanya kita ini dalam berbicara. Allah akan menjadikan Al-Quran untuk melapangkan dada. Melapangkan dada bukan berarti begini ya. Tapi melapangkan dada itu di dalam dada kita itu kan seringkali ada kegelisahan, ada ketidaknyamanan, ada ketidaktentraman. Ya. Dia melapangkan dadamu untuk memeluk agama Islam. Ya. Jadi kita senang dengan beragama Islam itu, kita senang. Ada orang yang tidak senang, ada orang yang tidak senang enggak? Banyak. Saya cerita-cerita kemarin dengan tukang gokar. Oh ini udah azan itu. Dia bawa saya ke sini, asar ya. Ini udah asar saya bilang. Sholat dulu kita di situ sebentar. Karena dari perjalanan itu dia selalu bercerita tentang agama juga. Nanti aja Pak saya di rumah aja. Coba bayangkan. Ya. Artinya dia tidak memiliki kelapangan dada dalam memeluk agama Islam itu. Tidak tenang jiwanya. Ada orang yang buru-buru. Ya. Ada orang yang buru-buru pergi meninggalkan sesuatu tempat yang dimana azan sudah berkumandang. Nah itu berarti orang ini tidak lapang dadanya, tidak tentram dia memeluk agama Islam. Ya, dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak, lagi sempit, seolah ia sedang mendaki langit. Nah ini hati-hati kita. Karena Allah akan menyempitkan dada kita. Ya. Saya ngeri sekali saya membaca surat Al-An'am 125 ini. Karena ada dua di situ. Yang pertama, kendati Allah memberikan kelapangan dada dalam memeluk agama Islam ini, tapi Allah pun hati-hati. Kalau Allah ingin menyesatkan kita, menyempitkan dada kita, sesak lagi sempit, ya, seperti mendaki langit ngos-ngosan, maka itu bisa terjadi. Ini kata Allah. Hati-hati kepada apa yang dikatakan oleh Allah itu. Jika dia tidak menunjukkan hidayah bagi kita, maka kita mengabaikan segala sesuatu yang sebenarnya paling utama bagi kita. Ya, sama halnya dengan seperti kita ke majelis itu akan mendapatkan sama seperti pahala berjihad di jalan Allah. Mereka yang bahkan terlukai atau bahkan mengakibatkan mereka meninggal di dalam satu majelis sama dengan peperangan jihad. Lurus jalannya ke surgatun jannatun naim. Makanya orang banyak-banyak pergi ke majelis. Dan kita pun di sini ada setidaknya 3 majelis kita ya. Pada malam apa? Ustaz, yang mengaji itu yang malam Jumat ya. Iya. Ya, ada pelajaran Al-Quran kita di sini sebenarnya. Karena kita tidak mau aja, itu pengajian. Ya, pas Isya. Kemudian ada juga hari Jumat, ada hari. Kita datangi itu. Kemudian ada juga di Ar-Rasyid ya Pak Haji ya. Di Ar-Rasyid pun ada. Kalau lapang waktumu maka temui itu. Di Kitab Al-Furqan saja minimal sudah ada 4 kali.
Ya, bahkan Pak Haji kalau nggak salah membuat juga di rumah untuk keluarga. Masya Allah. Jadi itu, jangan kita tidak. Ada sahabat saya di samping rumah saya itu, dia seorang ustadz, datang ke kajian. Kaji orangnya cuma 5 orang, 5-7 orang saja. Tapi dia selalu membawa makanan. Supaya dia bilang supaya banyak orang yang datang nanti akan saya belikan. Ini satu hal yang jalan. Karena saya bilang kalau saya punya duit 1 miliar, itu supir-supir mobil sejahtera itu saya suruh 1 jam ke sini. Kau berapa 1 hari? 150 Pak. Ini 150 1 jam datang dulu di sini. Supaya mereka beragama. Mereka itu mau beragama. Tapi pikiran mereka bagaimana caranya mendapat kan gak sampai pikiran itu bahwa rezeki itu dari Allah. Rezeki itu dicari. Itu pikiran mereka. Sehingga kalau kita punya uang, suruh dia datang ke sini, kasih uang sama dia. Ya, 10-20 orang. Nanti setelah dia dapat kajian, kalau setiap pekan dia datang kan muncul juga hidayah itu. Dari 100 orang mungkin 10 orang yang akan maju. Masya Allah. Tapi mereka-mereka yang lebih kaya dari kita yang ada di sini kan tidak terbit pemikirannya. Satu orang kaya di sini yang bermiliar-miliar itu kan tiap hari mendapatkan uang miliaran. Itu orang perusahaan batubara itu kabarnya itu 1 hari dia mengeluarkan biaya mendapatkan uang 1 miliar. 1 hari 1 miliar. Masya Allah. Teman saya itu, sahabat saya, namanya Tony Tatung. Anaknya Pak Tatung. Dia punya lahan di Lahat itu, Merapi Energi itu. 1 miliar 1 hari. Masya Allah, saya bilang, kayak mana bisa ya? Ya karena harga batu bara itu kan besar sekali. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya itu dia. Kemudian penuhilah perintah Allah, permohonan akan dikabulkan. Ini di dalam ayat Quran surat Al-Baqarah 168. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku sangat dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Perintahku adalah amal soleh. Apabila kamu beramal soleh, maka mengabulkan permohonan. Oh kan saya sudah sholat kan? Lalu setelah sholat saya itu, saya sudah puasa Senin Kemis. Saya sudah beri infak walaupun tak banyak. Kok permohonan saya ini enggak terkabul gitu kan? Itu banyak yang berkata seperti itu enggak? Banyak sekali. Makanya apa yang kau berikan kepada orang lain, jangan kau sebut-sebut. Ada di dalam Islam dikatakan itu bahwa janganlah sebut tangan kananmu memberi, tidak perlu tahu tangan kirimu. Bukan berarti tidak boleh. Di dalam Al-Quran, berlomba-lombalah kamu untuk memberikan rezeki yang kami berikan kepadamu, mau diketahui maupun tidak, secara terang-terangan atau secara tidak diketahui, kan gitu. Memang ada yang seperti itu. Hendaklah memberikan kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi inilah perintah Allah itu dipenuhi dulu. Mau berhasil gak hidup ini? Kalau mau berhasil, penuhi dulu perintah Allah. Semua perintah Allah. Ya, silaturahim itu perintah Allah. Oh itu perintah Rasul. Perintah Rasul adalah perintah Allah. Setiap yang diucapkan Rasul itulah wahyu. Setiap perilaku daripada Rasulullah itu adalah wahyu. Makanya ada pendapat belakangan ini yang sunnah-sunnah itu tidak usahlah kawinkan. Tidak bisa. Berarti kamu tidak mengikuti Rasulullah. Jadi yang bisa kita lakukan harus kita lakukan. Walaupun itu sunnah. Sekarang ada pendapat ini. Banyak sekali pendapat saya lihat itu di YouTube itu. Hati-hati sholat tahajud.
bisa malah mengingkari Allah. Setelah dibaca, dia jadi wartawan. Judulnya judul wartawan tuh kan. Judul itu judul wartawan. Begitu kita baca, apa yang disampaikan itu ternyata kalau kamu itu berharap untuk hanya kesehatan badanmu saja. Lah iyalah. Sholat tahajud itu karena ketundukan kepada Allah, bukan karena berharap yang lain. Biarlah Allah paling tahu bahwa Allah akan menguatkan badanmu, itu Allah lah yang paling tahu. Maka sholatlah pada sholat duha supaya banyak rezekimu. Jangan yang itu niatnya. Tidak diterima Allah niatnya. Allah ya Tuhanku sengaja aku sholat supaya rezekiku banyak. Bukan. Sholatlah duha karena ketaatan kepada Allah. Bahwa imbalannya seperti kata Kak Reja kepada kita selama ini, maka Allah lebih tahu. Tapi seringkali para ulama mengatakan memang rezeki itu dibarengi dengan sholat duha. Tapi jangan niatnya katakan, itu Ustadz Bahai itu mengatakan seperti itu. Saya sampai kaget. Begitu didengarkan, oh iyalah pula. Jadi beramal karena orang lain. Nah itu tidak boleh. Ya kan gitu. Jadi supaya Allah mengabulkan permohonanmu, ya engkau harus memenuhi segala perintahku, kata Allah. Ya, aku dekat. Dan bahwa kata Allah, ya, kata Allah itu aku sangat dekat. Ya jangan merasa bahwa Allah itu jauh sekali. Ya. Ada pendapat lo belakangan ini sekarang Allah itu duduk di aras. Allah itu kan tidak punya wujud. Bukan kayak gini. Allah itu seperti ini, nah, dirasakan tapi tak dilihat. Jadi Allah memenuhi dunia dan akhirat ini. Ya, ada ayat yang mengatakan duduk di singgasana Allah di aras, tapi jangan diliterlupkan. Sama dengan kalau kamu mau khusyuk sholatnya, seolah-olah kamu melihat Allah, atau setidaknya kalian dilihat oleh Allah. Yang pertama itu hati-hati, nanti Allahu Akbar, seolah-olah Allah duduk di depan dia kan, nah itu bahaya itu. Jadi setidaknya kalau kita tidak sanggup yang seperti itu, bahwa apapun pekerjaan kamu, sholat itu dilihat oleh Allah. Ya, ini Quran surat Al-Baqarah 168. Kemudian kata Allah, ternyata buruk sangka itu dengan baik sangka itu adalah amal. Jadi kalau kamu melakukan amalmu, ya seperti ayat Al-Hujurat 12 ini, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka atau kecurigaan. Karena sebagian dari purba sangka itu adalah dosa. Dan jangan mencari-cari keburukan orang, dan jangan menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat. Jadi kata Allah, bertaubat, istighfar. Kalau kita sudah mencurigai orang lain, istighfarlah. Ya, itu tidak boleh, itu dosa. Jadi kalau kita melepaskan buruk sangka ini, maka Allah akan memberikan segala sesuatu yang kita harapkan. Setidaknya kita tidak berdosa, tidak ada dosa, karena itu keburukan. Kita terhindar daripada keburukan-keburukan. Nothing tulus hidup ini. Kayaknya semakin lama, semakin tua itu harus nothing tulus hidup ini. Sudahlah. Sepanjang itu tidak menjadi sesuatu hal membahayakan bagi diri kita, sudah. Forget it, kata orang barat ya. Gak usahlah dipikirin, tidak ada gunanya. Ya. Tapi Pak Bangun ini selalu datang kepada saya pemikiran itu. Ya, kamu rugi sendiri. Pertama, sarafmu akan dirugikan. Dia terkena saraf. Orang yang curiga ini ya, yang buruk sangka itu, pertama dia menyerang saraf.
Kan teringyang di apanya, di otaknya. Lalu dia mengirim ke bagian saraf-saraf yang dekat lambung, ya. Pertama nanti ke urat saraf leher dulu. Mulai dia ke belakang, mulai tidak enak badan, ya kan? Nanti kepada ke lambung. Lambung naik, mulai asam lambung naik. Ini bahaya ini, yang seperti ini, Ustaz. Jadi hilangkan itu kalau tidak menjadi sesuatu hal yang harus dicarikan solusinya. Ya kan? Anteng aja hidup ini supaya kamu tidak memiliki pemikiran yang tidak, saya harus punya pemikiran juga dong. Memang pemikiran itu perlu untuk memecahkan sesuatu hal yang memang kita memungkinkan bagi kita untuk bisa memecahkannya. Jadi ini ayat Al-Hujurat ini kalau kita terapkan dalam diri kita bisa menjadi sakit fisik, bukan hanya sakit jiwa, sakit fisik. Karena dia menyerang aorta, pemikiran, asa kita, lalu dia menyerang organ tubuh kita. Jangankan ini, pekerjaan yang banyak saja bisa asam lambung naik. Saya dalam 1 pekan ini asam lambungnya naik. Kemarin ke dokter Saril. Pikiran apa yang berat tuh, kata dokter tuh kan. Ya ternyata ya seperti itulah. Ya. Lalu kemudian beriman kepada Allah. Quran surat An-Nahl. Ya. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi begitu banyaknya dalil di Al-Quran ini, saya hanya ingin menyampaikan kepada kita bahwa begitu banyaknya dalil di dalam Al-Quran ini yang bisa membuat ketenangan jiwa dan kehidupan yang baik buat kita. Ya, bagi orang yang percaya tentunya, bagi orang yang yakin ya. Bagi mereka yang tidak yakin ya saya tidak memiliki komentar untuk ini. An-Nahl surat 16:97. Ya, beriman kami berikan kepada mereka. Iman itu apa? Iman itu kan sama dengan amal ya. Balasan kepada mereka pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Tuh bayangkan. Kita mengerjakan sesuatu 10 kali, Allah mengganjar 700 kali. Masya Allah. Berbuat baik, Pak Habib. Berbuat baik tidak hanya dengan uang, materi. Senyum saja adalah amal soleh. Karena jika kita senyum kepada orang, yang orang itu terkadang mengharapkan senyum dari baginya banyak orang, insya Allah, hatinya akan sangat tenang. Bapak Rudi tadi senyum sama saya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kayaknya dia baik banget sama saya. Itu terkenang orang lain. Ibu Ides senyum kepada sahabatnya, Pak Emil, ya Pak Haji. Senyum kepada kita. Apalagi Pak Haji senyum kepada kita. Masya Allah. Hati ini berbinar-binar rasanya. Hah? Ketawa cucunya. Bukan soal duit ini, baru senyum. Kau jangan ketawa dulu, bukan soal duit ini. Ini soal senyum ini. Nah itu. Senyum kepada anak, senyum kepada ayah, kepada kakek ya. Ya, Pak Haji, kalau kalian senyum sama Pak Haji tenang. Ya, 5 tahun lagi usia, 5 tahun lagi, setiap senyum 5 tahun, 5 tahun. Ya Allah. Dan senyum itu akan membuat wajahmu berbinar, sehat. Seperti saya ini ya, tetap muda ya. Masalah. Kayak Pak Haga tuh nah. Ya kan? Senyum terus, anteng aja hidup ini Pak Haga. Ya kan? Pak Rudi, Pak Emil, Pak Haji apalagi, usia 86 ya Pak Haji ya. Masya Allah.
Karena dia akan membentuk saraf yang ada pada wajah senyum itu. Karena itu dari dalam hati. Tapi kalau manyun terus, nanti manyun terus itu. Coba ciptakan manyun terus. Itu wajah itu pasti begini terus. Oh. Apa kabar? Pasti. Tapi kalau tenang, anteng, ya kan? Tidak usah ke benings itu kan, ya? Ya, nggak usah ke bening, cucup dengan pipa aja pulang dari kegiatan, senyum. Jangan senyum-senyum, tapi kalau senyum-senyum itu bahaya juga ya. Ya mohon maaf ya, itu gurauannya sedikit. Ya. Lalu kemudian berbakti kepada orang tua. Ini kita semua ini punya orang tua di sini, ya. Berbuat baiklah kepada ibu bapakmu, ya. Jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, masa. Kata itu bahaya itu. Dan jangan membentak. Ucapkanlah perkataan yang mulia kepada mereka. Ya, saya mau membaca itu sedih saya karena ayah dan ibu saya itu nggak ada lagi. Jadi kepada siapa saya harus buat? Masih ada mertua sih. Ya, saya ada mertua, ibu satu lagi mertua. Ya. Nanti siang biasanya atau sore saya ke sana. Sabtu, Ahad saya akan lihat itu. Itu ya. Kemudian dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkan, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku dan mengasihani aku sejak kecil atau waktu kecil. Jadi selalu berdoa yang seperti itu setiap saat. Ya. Karena itu adalah perintah daripada Allah. Ya sini banyak nih, Pak Aga punya anak di sini nih. Jangan marah-marah sama Pak Aga. Ntar kamu dimarahin Allah. Ya kan? Pak Rudi juga punya anak di sini. Anaknya harus baik-baik. Berkawan sama Pak Haji juga. Saya ini berkawan sama anak saya. Apa kabar? Baik. Anak saya itu jauh juga dia. Prabu Muli sana kan. Belum tentu datang setiap pekan. Dan itu tanggung jawab kita meng-SMS atau mem-WA anak kita, suami kita, istri kita pada saat-saat sudah ada waktu sholat. Sudah sholat belum ya? Sudah sholat belum? Tapi jangan banyak cerita. Ya. Ada orang yang tidak suka banyak cerita gitu ya. Tanya aja, sudah makan belum? Sudah sholat belum? Kalau lagi ingat, tanya itu. Itu sangat membekas sampai kapanpun. Ayah saya yang sudah meninggal itu, setiap saat berdoa kita itu karena ada kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada kita. Masa-masa lalu kita. Dan itu harus kita ciptakan. Ini amal yang paling besar. Setelah Allah adalah ayahmu. Ibumu. Ibumu, ayahmu, lalu baru anak-anakmu, istrimu. Nah, itu paling penting kita. Berbakti kepada orang tua ini adalah sebuah amal yang sangat besar. Berbuat baik. Pernah dulu saya hanya memberikan kain sarung pada hari Lebaran. Kirim kain sarung ke Kota Nopan, Tapanuli Selatan sana. Tiap hari dia, kain sarung yang kau kasih ini, Masya Allah. Coba bayangkan, jadi bukan duit yang banyak. Bukan duit yang banyak yang harus kita berikan kepada orang tua kita. Makanan cendol. Channel itu ya. Apa channel itu? Onde-onde. Kalau di kampung saya itu onde-onde yang isinya itu gula. Kalau dimakan kepencet kena muka ya. Onde-onde namanya itu. Di Minangkabau pun onde-onde. Jadi bukan sesuatu yang saya ingin sampaikan, bukan sesuatu hal yang besar sekali harus diberikan kepada kedua belah pihak. Kepada anak, kepada ibu, kepada ayah.
Tetapi pemberian yang engkau bawa pada hari Minggu ke rumahnya hanya 1 martabak har. 1 potong martabak har itu berapa? 20.000 sekarang. Ya Pak Rudi, diskon lah 18.000 kata Pak Rudi. Ya kan? Ya, itu hanya 18.000 kalau diskon dari Pak Rudi. Kita bawa kepada orang tua, bagi pula dia dengan anaknya. Masya Allah. Hati-hati siang ini diajak Kak Reza kita makan martabak har. Ya, jadi jangan coba-coba untuk mengucapkan kalimat saja kepada orang tua. Nah, ini yang menarik. Surat Az-Zumar ayat 53, surat 39. Indonesianya, Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Tidak ada syirik kecuali syirik, ya, kecuali syirik. Tidak ada yang tidak diampuni kecuali syirik. Jadi bagi orang yang beriman, bahkan saya dengar itu dosa yang paling tinggi derajatnya itu diampuni, kecuali syirik. Karena Allah adalah Zat yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kasih sayang ini diberikan kepada umat Islam. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kepada manusia mungkin hanya dikasih Ar-Rahman, saya pesayang, tapi tidak Ar-Rahim. Ini sangat menarik, ya. Ini sudah banyak ini Pak Haji ayat yang mengemukakan tentang bagaimana kita supaya kita berhasil dalam kehidupan ini. Al-An'am 153. Al-An'am 153. Quran surat Al-An'am 153. Quran Surat Al-An'am 153. Apa kata Allah? Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-berikan kamu dari jalannya. Demikian dia memerintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Jadi kalau kita pada jalan yang lurus, jalan yang ditetapkan oleh Allah, maka kita tidak akan bercerai-berai. Kita akan berangkulan. Saya yakin pasti ada hati di sini yang rasa jauh. Ya kan? Saya juga begitu di dalam keluarga atau di dalam satu komunitas, saya merasa jauh, berbeda dengan mereka yang lebih eksklusif. Padahal kata Allah, kau itu harus menerimanya. Itulah kemuliaan yang aku berikan kepadamu kalau menerima itu. Ya, katakan yang ini kan bercerai-berai. Jangan kamu bercerai-berai. Jadi satukan ukhuwah Islamiyah itu. Kalau kita harus terhindar, orang tidak mau menegur kita, tidak apa-apa, jangan sakit hati. Ini kan cepat kali kita ini. Dikit-dikit sakit hati, sedikit-dikit sakit hati. Wah, aku ini tidak ditegur tadi. Wah, aku ini tidak diinin. Tidak apa-apa. Santuy aja lagi, kata. Ya, santai, tenang. Karena itu akan mendapatkan ketenangan hatimu. Nah, di sini disebutkan Al-An'am itu 157 itu, jangan kamu ikuti jalan yang lain yang akan mencerai-beraikanmu. Jadi tidak hanya jalan yang lain saja itu dipandang karena jalan kesyirikan atau kekafiran, tapi juga jalan yang ada pada hatimu yang ketika setan mengatakan bahwa Pak Haga itu tidak suka sama kau Pak Bangun. Lalu aku sakit hati. Loh, kenapa harus sakit hati? Datangin dia. Pak Aga nggak suka sama saya ya.
Iya, saya tidak suka kepadamu karena ada sikap yang tak suka padamu, ini. Rubah sikap itu. Tapi jangan pula mengatakan sama orang, oh iya aku tadi itu tidak disukai. Atau Pak Haga ngomong di luar sana, saya nggak suka sama Pak. Itu yang tak boleh. Mengajari ustadz itu temukan lututmu dengan lutut minta nasihat, kan begitu Ustadz Habib. Jika ingin kita meminta nasihat kepada orang lain, maka satukanlah lututmu. Artinya itu saking dekat, jangan dilihat orang lain. Jadi saya selalu katakan bahwa paksakan dirimu untuk beramal ini. Tidak akan ada orang yang memaksa dirimu. Tidak akan ada orang yang mengatakan, ayolah ke kajian sana. Nggak bisa, diri pribadi inilah yang harus memaksakan diri untuk beramal soleh dan mengikuti cara-cara jalan Allah ini. Saya harus hari ini silaturahmi ke satu tempat, ada undangan. Ya paksakan dirimu untuk ke undangan itu. Tapi saya ada 3, datang sebentar. Katakan, saya ada lagi undangan di sebelah. Ya, Allah mengampuni semua dosa. Lalu kemudian, nah ini meminjamkan harta. Ini yang susah kita ini. Saya sudah sering katakan ya, meminjamkan harta ini, kan kata Allah di dalam Al-Quran itu, kalau ada orang miskin, fakir miskin, ada anak yatim di sana, itu sama dengan kalau kau memberi kepada dia, meminjamkan harta kepada aku. Maka akan aku kembalikan nanti, kata Allah. Kembaliannya tidak terhingga. Dalam ilmu aljabar, saya aljabar bukan matematik ya, itu tidak terhingga. Ya, ada kesehatan. Orang selalu kan uang, pikirannya, materi. Tapi ada kesehatan. Ya Pak Sahim bisa sehat hadir di majelis ini, bisa besok melihat proyek-proyek bagus tidak proyek ini atau tidak. Itu semua sesuatu pengembalian balasan dari Allah atas kebaikan-kebaikan kita. Lo tidak memberi saja, Allah memberikan jalan yang baik kepada kita. Apalagi kita memberikan jalan itu. Ya. Jadi kalau ingin kita katakan itu melipat gandakan balasan dari pinjaman untuk Allah itu. Itu Al-Hadid ayat 11. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man zallazi yukridullahu qurdan hasanah. Fayudha'ifatu lahu walahu ajaron karim. Ya, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang besar. Ya, kemudian Al-Baqarah ayat 245 Indonesianya, siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Lipat ganda yang banyak. Jangan takut lagi sekarang. Ukurannya 1000, 1000. Ukurannya 5000, ya 5000. Ukuran yang 100.000, 100.000. Ya, ukuran yang 1 juta, ya 1 juta. Tapi jangan tidak memberikan rezeki yang dititipkan Allah kepadamu itu kepada orang lain setiap hari. Ada yang datang tukang sampah. Tukang sampah itu orang yang membersihkan seluruh kotoran-kotoran kita. Kita sudah bayar tiap bulan, benar. Tapi masa kita tidak bisa memberikan 1000-2000 buat kita? Pahalanya di 1000-2000 itu bukan pahalanya yang 50.000 setiap bulan itu. Yang setiap bulan itu kewajibanmu karena ada sampahmu. Yang 2000 itulah pahalanya, ada kelebihannya. Makanya sholat-sholat sunnah itu juga akan menambah pahala. Karena yang sholat biasa itu kewajiban walaupun ada pahala di sana.
Itu dia kira-kira seperti itu. Kemudian berinfak itu, satu kali berinfak sodakoh hasilnya 700 kali. Nah itu jangan lupa. Al-Baqarah 261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi sebutir benih menumbuhkan 7 bulir. Kalau dikasih 1000 mendapatkan 7.000. 7 kali kan berarti 7.000. Di dalam 7.000 itu ada 100 biji. Berarti 700.000 biji. Yaitu kira-kira sekarang sudah lebih 15 menit. Tidak terasa banyak ayat yang kita sudah sampaikan. Kalau saya lanjutkan banyak lagi ini. Tapi mungkin sampai di sini. Mungkin satu lagi ya. Hai hambaku yang beriman, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia memperoleh kebaikan. Dan di bumi Allah yang luas ini. Sungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang yang sabar. Dengan pahala yang lebih besar dari apa yang telah mereka kerjakan. An-Nahl 96. Coba kita bahas yang 2 ayat ini. Pahala yang tanpa batas. Masya Allah. Tidak ada batasnya pahala itu. Orang yang bersabar. Sabar itu kan amalan. Saya sudah katakan tadi. Jangan suka apa namanya itu. Overthinking. Itu istilah belakangan ini. Itu overthinking itu. Datang pikiran, laju jadi, waduh, Pak Haji nggak suka sama saya, ya Pak Aga nggak suka, Pak Emil nggak suka, Pak Rudi nggak suka, Ustadz Peri nggak suka sama saya, Pak Azim nggak suka sama saya. Matilah kau, kata orang kan. Jadi bersabar kalau untuk yang seperti itu. Banyak jalan keluar. Pak Chandra nggak negor saya, biasanya Pak Chandra negor saya. Kak Reja juga nggak mau ngomong sama saya lagi. Lah, tanyain. Jangan overthinking yang membuatku memikirkan sesuatu hal yang pada akhirnya ingkar kepada Allah. Ingkar kepada Allah. Tidak memenuhi keinginan Allah. Padahal kau disebutkan bersabar. Bersabarlah kepada Allah. Niscaya kau akan diberikan pahala yang tanpa batas. Dan bersabar, Allah akan memberi balasan. Ya, apa yang telah mereka kena. Lebih. Ini nih, yang menarik ini nih. Yang menarik ini. Nah itu yang di bawah. Lebih dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau kita kerjakan 1, Allah kasih 700. Itu janji Allah. Allah nggak pernah bohong. Mungkin tidak kepadamu tapi kepada anakmu. Tidak kepadamu tapi kepada cucumu. Tidak kepada cucumu kepada cicitmu. Tidak kepadamu kepada ayah, ibu dan segala macam. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Itulah yang kita bisa dapat keberhasilan atau kebaikan imbalan pada hari ini kepada kita. Itu saja mungkin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.